tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kaca Tanjung Enim Radio di suasana hari ini, Minggu tanggal 8 April 2022 bertepatan dengan 8 Ramadan 1443 Hijriah. Kita kembali berjumpa dalam acara Sedan seputar Ramadan, acara yang dipersembahkan oleh Satker Humas PTBA Tanjung Enim. Para kaca Tanjung Enim Radio, acara ini seperti biasa live di www.tanjungenimradio.id dan di Facebook Tanjung Enim Radio. Serta siaran tundanya dapat Anda ikuti di YouTube Tanjung Enim Radio. Para kaca Tanjung Enim Radio, acara ini akan berlangsung sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan narasumber kita sore hari ini adalah sangat spesial sekali, yaitu yang kami hormati Bapak M. Wahyudin, SPDI, SHI, MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah pimpinan dari Pondok Pesantren Darul Yatim yang ada di Klawas. Darul Hijrah ya. Darul Hijrah di Klawas Tanjung Enim. Jadi kalau kita dari arah Tanjung Enim, di sana nanti ketemu Jembatan Kuning ya. Tidak jauh dari situ Ustaz. Ya. Bagaimana kabar keadaan pondok kita sekarang Ustaz? Alhamdulillah, anak-anak walaupun mereka umurnya 5 tahun sudah kita biasakan untuk berpuasa Senin Kamis. Dan ketika bulan Ramadan bagi mereka adalah ringan untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Iya. Sampai saat ini para santri dan santriwannya jumlahnya sudah berapa? Alhamdulillah jumlahnya 106. Baik putra ya? maupun putri. Semuanya mondok di sana semua Semuanya mondok di sana, umur mereka itu dari umur 5 tahun. 5 tahun ya. Dan tenaga pengajarnya Ustaz? Tenaga pengajarnya ada 22 orang. 22 orang ya. Nah Ustaz, andai kata ada calon santri yang karena satu dan hal tanda kutip pengen belajar tapi tidak mondok, apakah dari Pondok Pesantren Darul Hijrah memperbolehkan? Mungkin ada waktu-waktu tertentu dia ke sana seperti itu? Kalau pada saat ini mereka semuanya mukim. Mukim ya? Iya, kecuali ada yang spesial itu ada santriwan santriwati yang persiapan mau masuk gontor. Oh seperti itu ya? Jadi kami persiapkan mereka untuk masuk gontor, tapi mereka pendidikan formalnya masih di luar. Iya. Nah bocoran sedikit Ustadz, kalau mau masuk ke Pondok Pesantren Darul Hijrah yang Ustadz pimpin, syaratnya seperti apa? Atau apa-apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama minimal umur 5 tahun. Umur 5 tahun ya. Kemudian yang kedua KTP kedua orang tua, kakak dengan akta kelahiran. Akta kelahiran ya. Karena nanti untuk mengurusin berkenaan tentang pendidikan formalnya. Oh iya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau memang mereka itu punya BPJS kesehatan, diminta juga fotokopinya. Disertakan ya. Disertakan, karena ketika nanti ada sakit dan lain sebagainya kita tidak memberitahu ke orang tuanya. Kalaupun dia dirawat inap pun kami yang akan memproses mereka. Jadi orang tua tinggal terima bersih saja. Seperti itu ya. Nah para kanci Tanjung Enim Radio, demikian tadi perbincangan singkat kami dengan Ustadz M. Wahyudin SHI MPDI selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah yang ada di Klawas Tanjung Enim. Pada kesempatan kali ini beliau akan membawakan tema yaitu tentang sholat berjamaah. Para kaca Tanjung Enim Radio, acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA. Dari kawasan Gedung Serbaguna lantai 2 PTBA, saya Reddy Smash berserta kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra syahral mubarakah. Syahran unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para kanca Tanjung Enim Radio yang semoga Allah berikan kemuliaan. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di sore hari ini. Semoga pertemuan kita ini Allah limpahkan rahmatnya, ampunannya serta keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikut dan para pengikutnya. Semoga kita semua menjadi pengikut setia Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW, serta semoga di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para kanca Tanjung Enim Radio yang semoga Allah memberikan kemuliaan. Di sore hari ini menjelang kita berbuka puasa, kita akan bahas sama-sama berkenaan tentang keutamaan sholat berjamaah. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW berkenaan tentang sholatul jamaati. Sholatul jamaati, qala Rasulullah SAW, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Atau di dalam hadis yang lainnya bi 25 darajatan. Sholat berjamaah adalah lebih utama jika dibandingkan dengan sholat sendirian, yaitu mendapatkan ganjaran pahala 27 derajat atau 25 derajat. Inilah gambaran tentang motivasi atau penyemangat bagi kita kalau kita melaksanakan sholat sendirian. Di antaranya itu adalah sholat fardu, baik itu sholat zuhur, asar, maghrib maupun isya, kemudian sampai ke subuh lagi. Kemudian kita melaksanakannya sholat sendirian, maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala hanya satu saja jika dibandingkan dengan sholat kita berjamaah. Kalau sholat berjamaah itu diantaranya apa sih keutamaan dengan kita melaksanakan sholat berjamaah? Tapi yang perlu dipahami ketika kita mau melaksanakan sholat berjamaah itu bagaimana tata caranya. Yang pertama, indama ju'ila li-imam liyu'tamma bihi. Jadi sholat berjamaah itu ada tata caranya. Yang pertama, imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi kalau sholatnya berjamaah, tapi ketika imam ruku, dia duluan ruku, berarti itu sudah mendahului imam. Berarti bukan dia menjadikan imam untuk diikutin. Atau misalnya dia lambat sekali. Jadi pada saat dia melaksanakan sholat, imam sudah lebih dari gerakan rukun 2 kali. Imam sudah selesai membaca ayat-ayat pendek, ayat-ayat pilihan. Kemudian ruku, kemudian iktidal, imam sujud. Tidak taunya makmum tadi karena dia belum selesai bacaan Fatihahnya, jadi dia melambat. Nah, sama juga ini. Jadi dia melaksanakan sholat berjamaah tapi melambat. Ini juga sama. Jadi dalam kaidahnya itu diantaranya di dalam tata caranya wa idza kabbara fakabbiru. Jadi di situ ada huruf fa di depannya, itu menjelaskan berarti apa? Setelah imam itu bertakbir maka kita mengiringin takbirnya imam. Jadi imam membuka dengan takbiratul ihram, kita sebagai makmum mengiringi. Nah, ketika imam ruku, wa idzarka'u farka'u. Jadi kalau imam itu ruku, jadi makmum pun mengikuti gerakan imam ruku. Jadi jangan pula nyalip. Jadi sesama biskota saja tidak boleh saling salip, apalagi ini apalagi kita salat ya. Jadi itu diantaranya yang pertama. Jadi sholat berjamaah itu kita jadikan imam itu adalah yang tadi innama ju'ilal imam liyu'tamma bi. Jadi untuk diikuti. Bahkan mohon maaf di dalam kita melaksanakan sholat berjamaah, kalaupun imam itu tidak sesuai, ini luar biasa dalam sholat berjamaah itu. Jadi walaupun imam itu tidak taunya ada bagian daripada rukun sholat tadi yang tidak terpenuhi, misalnya bacaan Fatihahnya belepotan, kalaupun dia mau munfarid, jadi memisahkan diri dari jamaah tadi, dia gerakannya masih sama dengan imam. Ini luar biasa. Saking menata hatinya, jadi tatanan hati yang dilakukan dengan sholat berjamaah itu luar biasa. Jadi melatih bagaimana perasaan kita dan hati kita. Walaupun kita melaksanakan sholat berjamaah dan kita sudah munfarid memisahkan diri dari imam, kita tetap mengikuti gerakan imam sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Jadi ketika imam ruku, kita ruku. Walaupun kita sudah berniat untuk munfarid. Karena tadi mungkin ada bagian daripada rukun sholat tadi, karena diantaranya rukun sholat itu adalah bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah tadi tidak sesuai dengan bacaan yang sebenarnya, memenuhi bacaan Fatihahnya, tidak taunya belepotan dan lain sebagainya. Akhirnya kita berniat untuk memisahkan diri. Nah, kalaupun kita memisahkan diri, kita melaksanakan sholat subuh, selesainya juga bareng. Maksudnya
ketika itu imam itu mengucapkan salam, kita juga mengucapkan salam. Tidak pula diperkenankan untuk menyalip imam. Ya. Nah ini luar biasa. Jadi caranya pun ketika kita berpisah atau memisahkan diri dari sholat berjamaah, itu diatur bagaimana kita tetap menjaga perasaan imam. Ya. Nah, ini yang luar biasa. Jadi ketika kita melaksanakan sholat berjamaah yang tadi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imam itu untuk dijadikan untuk diikutin. Dahuluin juga tidak boleh, melambat lebih dari 2 gerakan rukun itu pun juga sama tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapatkan dengan melaksanakan sholat berjamaah. Di antaranya naungan Allah yang akan Allah berikan pada hari kiamat. Jadi dalam bahasa hadis, sab'atun la dhilla illa dhillahu yauman la dhilla illa dhillahu. Jadi nanti mereka ini akan mendapatkan naungan. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Di antaranya apa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Jadi di antaranya para pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Jadi pada hari kiamat nanti mereka itu akan mendapatkan naungan Allah. Jadi kalau nanti hari kiamat itu nanti matahari itu terletak sejengkal ya dengan kepala kita, makanya orang-orang yang qalbuhu hatinya terikat dengan masjid, maka dia akan nanti mendapatkan naungan Allah, dijaga oleh Allah. Itu diantaranya. Kemudian yang berikutnya, ketika mereka melaksanakan sholat berjamaah ini, jadi mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Bahkan dalam bahasanya ketika kita melaksanakan sholat berjamaah itu, hitungannya bukan hanya jamaahnya itu paling minimal kan standarnya. Yeah. Yang berikutnya standarnya itu 2 orang, jadi 1 imam 1 makmum. Itu sudah disebut berjamaah. Berbeda dengan sholat Jumat. Cuman kalau dia melaksanakan sholat berjamaah, kalau sudah ada imam dan 1 ada makmum sudah disebut berjamaah. Tapi kalau dia melaksanakan sholat berjamaah itu biasanya jarang di masjid itu, apalagi sekarang. Yeah. Orang di bulan Ramadan ini banyak yang gemar memakmurkan masjid. Yeah. Dan juga datang ke masjid. Biasanya kalau sholat maghrib itu ramai, tapi kalau sekarang di bulan Ramadan sholat isya karena ada setelah itu sholat tarawih, biasanya jamaahnya pun ramai. Ya alhamdulillah. Jadi dihitungnya tambahan berkahnya ketika kita melaksanakan sholat jamaah ditambah dengan berapa banyak jumlah jamaahnya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, dia tidak hanya dilipatkan 27 derajat atau 25 derajat, tapi ketika dia melaksanakan sholat berjamaah tadi jumlah jamaahnya semakin banyak, maka akan Allah lebih lipatkan lagi ganjaran pahalanya jika dibandingkan dengan jamaahnya sendiri berdua. Jadi kalau di masjid itu misalnya jamaahnya itu sampai 4 saf, berarti hitungan yang Allah akan berikan nanti pahalanya lebih banyak lagi jika dibandingkan dengan dia melaksanakan sholat sendirian. Apalagi dengan sholat berjamaah, kalaupun dia jumlah jamaahnya 2. Kemudian yang berikutnya, ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, diantaranya lagi intizar. Jadi pada saat kita menunggu, ya nunggu di masjid, sebelum melaksanakan sholat berjamaah itu, maka kita pun akan mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi orang yang menunggu di sana, pada saat dia menunggu jamaah yang lainnya mau datang, jadi ini ada 2. Jadi dulu tuh di dalam suatu riwayatnya ada yang dia jamaah tadi karena rumahnya agak jauh dari masjid, maka dia pahalanya lebih besar, sebagaimana penjelasan Rasul. Dan juga ada jamaahnya tadi yang rumahnya dekat dengan masjid, karena tadi jarak rumah dengan masjid tadi dekat, akhirnya dia berputar ngambil jalan yang lebih jauh lagi. Jauh ya. Jadi ngambil jalan yang jauh lagi biar ganjaran pahalanya lebih banyak, lebih besar lagi yang dia dapatkan. Tapi pesan Rasul tidak perlu melakukan itu. Tapi apa? Cukup Anda datang lebih dahulu ke masjid dan Anda menunggu jamaah yang lain, maka dalam bahasanya luar biasa. Ketika kita menunggu orang lain untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah, maka dalam penantian kita itu kita pun akan mendapatkan pahala. Ya, mendapatkan ganjaran pahala dengan menunggu orang mau melaksanakan sholat berjamaah. Jadi
Di antaranya ketika kita menunggu, bagaimana keadaan kita? Harus suci, tidak dalam dalam keadaan hadas. Jadi berarti kita dalam keadaan suci waktu itu. Jadi kita menunggu jamaah datang, kita dalam keadaan suci, maka malaikat akan mendoakan kita. Jadi ini luar biasa. Jadi kalau malaikat mendoakan kita, apa yang luar biasanya kalau malaikat mendoakan kita? Insya Allah doa yang dipanjatkan oleh malaikat itu akan mudah Allah kabulkan. Jadi itu diantaranya. Kemudian yang berikutnya ketika kita mantoharo, jadi barang siapa yang mau berangkat ke masjid, kemudian dia bersuci terlebih dahulu. Jadi sebelum berangkat masjid tidak ngonyor bae. Tidak langsung bae berangkat jadi berwudu nak di masjidnya. Jadi dia sebelum berangkat ke masjid dia berwudu, maka setiap langkahnya Allah akan ampuni dosanya. Dan berikutnya akan Allah berikan rahmatnya. Dan yang berikutnya Allah akan angkat derajatnya. Ini luar biasa. Jadi ada kelebihan jika dibandingkan dengan kita sholat sendirian misalnya di rumah. Kalau sholat di rumah ya hanya mendapatkan tadi. Ya kalau dia berjamaah di rumah ya mendapatkan jamaah saya. Cuman yang diajarkan oleh Rasul tadi berkenaan tentang sholat berjamaah. Untuk kaum laki-laki itu yang lebih utama di mana? Yaitu di masjid. Itu karena tadi salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Walaupun dalam bahasanya bahwa ketika kita melaksanakan salat berjamaah di rumah atau apa masih tetap bernilai. Tapi yang lebih utama yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW adalah bagaimana kita memakmurkan masjid. Jadi setiap langkah kita Allah angkat derajat, setiap langkah kita akan Allah berikan rahmatnya, setiap langkah kita akan Allah berikan ampunannya. Jadi termasuk berangkat dan pulang. Makanya di dalam pada saat kita masuk ke masjid, apa yang kita lakukan pada saat masuk masjid? Allahumma ghfirli waftahli abwaaba rahmatik. Jadi kita berdoa, ya Allah ampunilah dosaku dan bukalah pintu rahmatmu. Jadi kalau masuk abwaaba rahmatik, tapi kalau kau keluar abwaaba fadlik. Jadi dapatkan keutamaan. Jadi dengan orang masuk ke masjid tadi, karena diantaranya ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di waktu subuh, nah ini luar biasa. Para malaikat pun diminta oleh Allah turun. Nah ini kelebihannya. Kalau kita melaksanakan sholat berjamaah di waktu fajar, yaitu waktu sholat subuh, malaikat malam dan malaikat siang turun. Ya. Yang ikut menyaksikan kita melaksanakan sholat fajar. Bahkan ketika kita melaksanakan sholat fajar ini ada luar biasa amalan yang kita bisa dapatkan. Ketika kita melaksanakan rakaatul fajar, jadi 2 rakaat sholat sunnah fajar itu tadi, kita akan mendapatkan luar biasa khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi ganjaran pahalanya yang akan kita dapatkan lebih banyak jika dibandingkan dengan apa? Dengan dunia dan seisinya. Wah, luar biasa. Nah, ini luar biasa. Kenapa kita masih lebih mengutamakan untuk pergi ke tempat yang lain? Padahal tadi, di antaranya tadi ketika kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, para malaikat ikut turun ke bumi, di mana kita melaksanakan sholat tadi, di masjid itu tadi, dan malaikat itu di masjid mana saja. Tidak khususon misalnya, karena memang ada masjid yang mendapatkan kekhususan. Yaitu ada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dengan Masjid Aqsa. Tapi ini tidak, semua masjid di waktu fajar itu mendapatkan kedatangan tamu yang istimewa, yaitu malaikat malam dan malaikat siang. Dan malaikat malam dan malaikat siang ini menjadi saksi terhadap ibadah yang kita lakukan di waktu fajar itu. Tapi yang perlu jadi catatan, mereka itu tidak hanya menyaksikan kita pada waktu itu melaksanakan sholat fajar, tapi mereka juga mendoakan kita agar mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Nah, lagi-lagi ampunan dan rahmat dari Allah. Apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kan ini yang pertama adalah babur rahmah. Jadi mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi ada babur rahmah, babul maghfirah, kemudian yang terakhir itqum minan nar. Nah, ini tadi kalau ditambah lagi di bulan ini adalah bulan Ramadan, kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Ditambah lagi dengan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, akan Allah berikan rahmat dan ampunan Allah
dengan para malaikat mendoakan kita. Dan semoga kita semuanya dengan melaksanakan sholat berjamaah tadi akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Kemudian yang berikutnya, saful awal, saf yang pertama ketika kita melaksanakan sholat itu berbeda nilainya jika dibandingkan dengan saf yang kedua. Sama ketika kita melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau dapatnya itu, kalau yang paling akhir itu, yang paling akhir safnya itu telur. Tapi kalau dia yang paling ujung tidak dapat sama sekali. Tapi dia masih dapatkan, dia masih jatuh hukumnya dia melaksanakan sholat Jumat. Cuman paling akhir itulah. Nah itu ada gambarannya. Kalau untuk laki-laki saf awal, saful awal. Tapi kalau perempuan di belakang, ya saf akhirnya. Kenapa demikian? Karena perempuan memang keutamaannya lebih banyak, lebih utama melaksanakan sholat di rumah. Yeah. Tapi pahalanya ketika perempuan, apalagi di kita kan tidak ada masalah kan. Tidak ada sesuatu yang darurat. Ketika perempuan itu kalau dia melaksanakan yang membuat dia mudarat kan, kalau dia melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, apakah kaum perempuan ketika dia melaksanakan sholat berjamaah di masjid tetap sama mendapatkan pahala sebagaimana kaum laki-laki? Sama. Ya tadi karena kaidahnya tadi sebagaimana hadis tadi, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajatan. Jadi dia tetap mendapatkan 27 derajat. Nah tadi kalau dia berangkat masjid kaum perempuan bagaimana? Apakah dia tetap mendapatkan rahmatnya Allah dan ampunan Allah? Sama. Tapi tadi dijelaskan oleh Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW dalam hadisnya, kalaupun dia bersuci ya pada saat dia melangkah ke masjid tadi, maka dia akan mendapatkan rahmatnya dan ampunan Allah. Ada juga penjelasan yang lainnya, kalaupun dia tidak bersuci tapi dia berangkat, masih tetap dihitung dengan apa? Dengan dia mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Dan ini yang luar biasa lagi, ketika kita melaksanakan sholat berjamaah itu, walaupun kita melaksanakan sholat itu 27 kali, masih belum bisa mengalahkan nilai sholat berjamaah. Nah, ini perbandingannya. Iya, kita kalau sudah melaksanakan sholat berjamaah, kalau kita mau melaksanakan sholat zuhur misalnya, sholat zuhur itu kan 4 rakaat. Iya. Mau kita kelipatkan 27 kali kita melakukannya, mungkin berat. Iya. Ya kan, berat sekali kan. Jangankan untuk 27 kali sholat zuhur kan. Ketika ada jamaah yang datang dia terlambat mendapatkan safnya jamaah tadi, kemudian minta sedekah, ada jamaah minta sedekah dari jamaah yang lain biar dia mendapatkan sholat berjamaah. Kadang-kadang berat, dijawab sudah. Padahal di dalam sholat berjamaah saking utamanya, ada yang diajarkan sedekah sholat, boleh enggak? Boleh. Jadi misalnya datang ke masjid, pada saat kita sholat subuh tadi, enggak taunya imam sudah salam, assalamualaikum. Dan tidak ada jamaah yang tertinggal sedikit pun. Sudah selesai semua ya? Sudah selesai semua. Jadi sudah selesai semua dari jamaah tadi. Ketika itu karena keutamaan sholat berjamaah tadi, dia paham dan dia tahu boleh kita meminta orang lain untuk bersedekah sholat. Nah ini keutamaannya. Jadi luar biasa. Tolong temanku, temanin saya. Tolong kance Tanjung Enim Radio. Tolong salah sikok dari kamu tuh kawannya aku. Ya. Temanin saya untuk melaksanakan sholat subuh ini bisa berjamaah. Walaupun satu orang. Bagaimana ganjaran pahalanya? Tetap sama. Ya, tetap sama dia mendapatkan 27 derajat. Nah, orang yang tadi sudah melaksanakan sholat berjamaah tadi di awal, kemudian yang kedua dia melaksanakan sholat subuh lagi berjamaah, maka sholat yang dia lakukan itu bukan yang wajib lagi. Jadi sholatnya itu adalah sholat sunnah, walaupun dia wajib bukan wajib lagi, tapi sholat sunnah, tapi pahalanya dia dapatkan sama dengan pahala yang wajib. Nah, ini luar biasa. Cuman orang tadi karena dia tadi capek kan, sudah sholat subuh, ulangi lagi sholat subuh, apalagi nanti ada tambahan pakai kunut, nanti panjang lagi katanya dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang itu, padahal kalau dia paham tentang keutamaannya tadi, luar biasa, maka dia akan menemani saudaranya yang minta kepada kita untuk bersedekah sholat. Jadi sedekah sholat ada. Jadi dibolehkan minta temanin teman dan dia mendapatkan ganjaran pahala sebagaimana pahala sholat berjamaah itu yang wajib.
Dan walaupun dia tidak melaksanakan sholat yang wajib lagi karena dia sudah jatuh kewajibannya karena sudah dilakukan sebelumnya. Iya. Jadi tidak bisa disamakan dengan orang yang dia untuk melipat-lipatkannya susah kan. Kalau dia 27 kali melaksanakan sholat zuhur berat bagi dia. Tapi orang yang melaksanakan sholat berjamaah tadi luar biasa, dia akan mendapatkan ganjaran pahala tadi dilipatkan sesuai dengan jumlah jamaahnya. Semakin banyak jamaah yang mengikuti, semakin banyak pula pahala yang akan dia dapatkan dengan dia melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian yang berikutnya, kalau orang itu melaksanakan sholat isya berjamaah, jadi ka'anna. Jadi sebagaimana dia akan mendapatkan pahala separuh malam. Jadi dia akan mendapatkan ganjaran pahala separuh malam. Tapi kalau dia melaksanakan sholat subuh kemudian sholat isya, akan dia dapatkan semalam penuh. Jadi ganjaran pahalanya. Jadi ini luar biasa. Jadi keutamaan yang lain kalau kita melaksanakan sholat isya berjamaah dan kemudian kita melaksanakan sholat itu, maka kita akan mendapatkan pahala separuh malam. Subuh dengan isya kita akan mendapatkan semalam suntuk. Jadi pahalanya penuh. Cuman tadi inna asqalas salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Jadi kalau orang itu tahu tentang keutamaan salat subuh berjamaah, maka mereka akan datang merangkak. Walaupun merangkak untuk datang memenuhi panggilan sholat subuh. Akan berduyun-duyun ya? Ya, akan berduyun-duyun untuk datang. Akan berupaya untuk melangkahkan kakinya datang. Ada dalam suatu riwayat, ada orang yang buta. Jadi wong buta ini tadi, waktu itu dia bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana dengan aku ini? Apakah ada kewajiban aku ini untuk melaksanakan sholat berjamaah? Jadi pas ditanya begitu, ya. Tidak wajib, kalau bahasa kita tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat berjamaah. Setelah itu baru dia mau meninggalkan Rasul dan Rasul bertanya, apa tasma'un nida? Apakah kamu mendengarkan panggilan Allah? Kata dia, iya. Kalau memang demikian penuhilah panggilannya. Jadi ternyata orang yang buta pun dia harus memenuhi panggilan tersebut. Memang ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang bagaimana hukum sholat berjamaah di masjid itu. Ada pendapat para ulama termasuk Imam Syafi'i menjelaskan ini adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Tapi menurut pengikut Imam Hambali adalah fardu ain. Jadi dia wajib. Jadi kalau untuk laki-laki itu melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu adalah wajib. Nah, ini ada perbedaan pandangan di antara para ulama dengan ulama yang lainnya, termasuk Imam Syafi'i menjelaskan tentang dia hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi kalau dia sunnah muakkadah memang sunnah yang sangat dianjurkan, tapi dia dekat kepada wajib tapi belum wajib. Tapi kalau Imam Hambali adalah fardu ain. Jadi wajib bagi kaum laki-laki untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Ya silakan para jamaah yang mau, tapi kita paling tidak dengan tadi beberapa gambaran tadi, keutamaan tentang melaksanakan sholat berjamaah, pahalanya yang banyak. Terlepas dari perbedaan para ulama tentang sholat berjamaah tadi, maka kita akan mengejar yang mana yang lebih banyak ganjaran pahalanya yang akan kita dapatkan dibanding dengan kita melaksanakan sholat sendirian. Jadi apa? Kejarlah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kita lakukan sholat berjamaah walaupun gimana pun juga kita laksanakan sholat berjamaah. Karena diantaranya juga orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu akan terhindar dari gangguan setan. Nah, sekarang ini walaupun zaman canggih nih masih banyak setan nih. Apalagi beberapa waktu yang lalu kan masih menggunakan tenaga di luar itu kan. Tapi insya Allah bagi kita orang muslim ada kekuatan yang luar biasa. Diantaranya ketika kita melaksanakan sholat itu, di dalam sholat itu ada doa. Nah, di dalam sholat itu ada doa, diantaranya diisi dalam sholat itu kan adalah zikir. Makanya dalam definisi sholat itu kan aqwalun wa af'alun tuftahu bit takbir wa tukhtamu bit taslim. Jadi perbuatan dan ucapan-ucapan
Yang dibuka dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Jadi dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, jadi ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, insya Allah kalau kita datang ke masjid, kita pun bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ad-du'a bainal adzan wal iqamati la yuraddu. Jadi doa di antara adzan dan iqamah itu tidak tertolak. Makanya ada kemungkinan kita menunggu pada saat itu. Kalau di rumah kan rata-rata kalau dia sudah azan langsung baik kan melaksanakan sholat. Tapi kalau kita sholat berjamaah di masjid, pada saat itu kan kita tidak langsung melaksanakan. Paling tidak menunggu 5 menit atau 10 menit jamaahnya datang. Nah, di antara azan dan iqamah tadi ada luar biasa, waktu yang luar biasa yang mustajabah. Waktu yang luar biasa di antaranya apa? Ad-du'a bainal adzan wal iqamati la yuraddu. Jadi doa di antara adzan dan iqamah itu tidak tertolak. Jadi kalau mau berdoa tentang apa hajat kita, apa kehendak kita, di antaranya pada saat antara adzan dan iqamah kita berdoa. Iya, Pak Ustadz, sayang sekali waktu kita sudah habis. Masya Allah. Silakan mungkin kesimpulan dari tema kita hari ini, silakan. Ya, yang pertama keutamaan sholat berjamaah yaitu orang yang melaksanakan sholat berjamaah akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Yang kedua akan mendapatkan pahala yang besar, ketinggian derajat, ampunan dosa sesuai dengan haji ataupun umroh, kemudian cahaya yang terang di hari kiamat nanti, kemudian saf yang pertama ganjaran pahalanya lebih besar, kemudian dihindarkan dari gangguan setan, kemudian yang berikutnya sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah akan mendapatkan pahala semalam penuh, dan isya berjamaah akan mendapatkan separuh malam. Kemudian yang terakhir, bahwa orang yang melaksanakan sholat berjamaah di waktu subuh, mereka akan mendapatkan doa dari para malaikat, ampunan dan rahmatnya serta diangkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Para kancil Tanjung Radio, demikianlah tadi ceramah singkat di sore hari ini dalam rangka Sedan seputar Ramadan. Kesempatan Minggu tanggal 10 April 2022 bertepatan dengan 8 Ramadan 1443 Hijriah bersama Ustadz M. Mahyudin SHI dan SHI MPDI. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah Kelawas Tanjung Inim dengan tema sholat berjamaah. Acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA dan disiarkan secara langsung di www.tanjunginimradio.id dan di Facebook Tanjung Inim Radio. Sementara siaran tundanya dapat Anda ikuti, dapat Anda lihat di Facebook, di YouTube Tanjung Inim Radio. Para kancil Tanjung Inim Radio, acara ini berlangsung setiap hari selama bulan suci Ramadan. Akhirnya atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Reddy Smes mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.